Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, anak adalah bagaikan anak panah yang akan melesat ke masa depan. Sementara engkau, wahai para ibu, adalah busurnya. Kira-kira demikianlah petikan puisi yang sungguh menggugah dan bertenaga karya Khalil Gibran. Ya, masa depan anak-anak amat ditentukan oleh sejauh mana mereka dididik dan dibina oleh ibunya. Dibanding ayah, seorang ibu memiliki keterikatan dan pengaruh yang jauh lebih kuat terhadap perkembangan kepribadian dan intelek anak. Kalau sang ibu berperangai buruk dan bermental tempe, niscaya anaknya pun akan bernasib sama. Sosok ibu adalah pusat gravitasi kehidupan keluarga. Kalau dirinya kotor, seisi rumahnya juga akan kotor dan hina. Demikian pula sebaliknya. Ya, ibu yang baik adalah surga itu sendiri. Dari rahimnya akan terlahir anak-anak yang berbakat dan cerdas. Dan berkat upayanya yang gigih, ulet, dan tak kenal lelah, ibu yang baik akan mencetak generasi masa depan yang begitu cemerlang dan soleh, yang betul-betul berguna bagi masyarakat. Mengapa ibu? Mengapa harus ibu? Dalam sebuah syair dikatakan, bahwa jatuh bangunnya sendi-sendi kehidupan masyarakat atau bangsa amat tergantung pada generasi mudanya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya kejayaan suatu umat atau bangsa terletak pada akhlaknya, selagi mereka berakhlak dan berbudi perangai utama dan luhur. Jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah bangsa itu, jatuhlah umat itu. Kalau kaum mudanya gemar menyeleweng, bersikap apatis, ngoboi, hedonis, memuja gaya hidup kebarat-baratan, dan sejenisnya, niscaya bangunan nilai-nilai luhur masyarakat yang melingkupinya bakal keropos dan sekarat. Sebaliknya, jika kaum mudanya kreatif, cenderung pada kebajikan, memiliki kepekaan nurani, berorientasi pada hakikat kehidupan, bukan memprioritaskan penampilan lahiriah, intelek, dan sebagainya, sudah barang tentu masyarakatnya akan sehat, kuat, dan kekar, serta memiliki kewibawaan. Tapi, siapa sebenarnya yang memungkinkan terjadinya kedua hal yang berkenaan dengan sikap perilaku kaum muda di tengah-tengah masyarakat itu? Siapa sebenarnya yang mempunyai peran paling besar terjadinya bangsa ini hingga mencapai kejayaannya atau jatuhnya bangsa ini hingga ke titik nadir? Tak pelak lagi, mereka adalah kaum ibu. Dengan ketulusan, kecintaan, kasih sayang, kecerdasan, keagungan diri, ketakwaan, dan sebagainya, seorang ibu akan mampu melahirkan dan membesarkan putra-putrinya terbaik bagi agama dan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa jatuh bangunnya sendi-sendi kehidupan masyarakat amat bergantung pada kualitas kaum ibunya. Dalam hal ini, peran ibu bukan hanya berkisar pada urusan dapur dan pemenuhan kebutuhan keluarga yang bersifat fisik dan bendawi. Ibu, dia adalah yang membangun fondasi batiniah, spiritualitas, intelektualitas bagi pertumbuhan dan kemajuan dan pengembaraan anak-anaknya ke masa depan. Dan semua itu pada gilirannya akan menentukan kualitas masyarakat yang dihuninya. Persoalan peran ibu dalam konteks keluarga dan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ikhwal pendidikan anak, inilah yang akan menjadi tema besar yang akan dibahas dalam video ini. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, saya sampaikan video ini karena saya yakin jika kita mampu mendidik kaum perempuan dan membuatnya memahami tugas-tugas serta hak-haknya, pada gilirannya kita nanti akan dapat mendidik laki-laki dan keluarga.
kebahagiaan, kemajuan, kemerdekaan, dan kejayaan masyarakat di masa kini dan masa mendatang sangat bergantung pada cara berpikir para ibu rumah tangga. Oleh karena itu, setiap insan yang mengenal para ibu hari ini dan masa depan wajib menjelaskan kepada mereka segenap kewajibannya terhadap keluarga dan masyarakat. Namun sangat disesalkan, sebagian perempuan dewasa ini justru hidup di tengah-tengah berbagai nilai semu dan palsu. Terus berkubang dalam kehinaan. Anehnya mereka merasa yakin telah berdiri di tangga kemuliaan yang paling tinggi. Mereka yakin betul kalau itu merupakan jalan terbaik, padahal jalan terburuk. Video ini dan berikutnya insya Allah akan menguraikan cara terbaik dalam menanggulangi gejala tersebut demi menggapai masa depan yang gilang gemilang. Perlu disebutkan di sini bahwa kaum ibu memiliki satu, tanggung jawab yang besar terhadap Allah dan masyarakat dalam menjalankan berbagai tugas alamiahnya. Dua, bertanggung jawab menolak nilai-nilai negatif yang datang dari luar. Sayang, hampir sebagian besar perempuan masa sekarang lebih memilih nilai-nilai dan budaya barat demi memperoleh kepuasan semu. Mereka meninggalkan segenap kewajiban hakiki seorang ibu dan memilih untuk pergi bekerja di kantor-kantor baik pemerintahan atau swasta dan tempat perniagaan, padahal itu tidaklah darurat sekali. Mereka lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan tersebut ketimbang mengurus rumah tangganya, anak-anaknya, dan suaminya. Mereka menduduki jabatan tinggi dengan meninggalkan anak-anak dalam asuhan pembantu atau panti asuhan. Berdasarkan itu, dapat dipastikan bahwa generasi kita di masa mendatang akan kehilangan perasaan kemanusiaannya yang agung. Sebab, bagaimanapun kedekatannya dan baiknya pembantu serta para pengasuh terhadap anak-anak kita, tidak mungkin menjadi ibu yang sebenarnya bagi anak-anak kita. Tidak mungkin bisa seperti seorang ibu dalam arti sebenarnya. Seorang pengasuh atau pembantu tak akan sanggup menumbuhkan rasa cinta dan berbagai perasaan mulia dalam jiwa anak-anak. Video ini dibuat di saat banyak perempuan yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Untuk apa? Untuk kemudian memikul tanggung jawab yang seharusnya dipikul kaum laki-laki. Video ini dibuat di saat mereka, kaum ibu, menjadi jauh dari rumah dan anak-anaknya. Untuk apa? Hanya demi menjadi pegawai atau karyawan kantoran. Hanya demi menjadi pegawai atau karyawan kantoran, mereka rela meninggalkan kehidupannya yang indah serta syarat akan kecintaan dan kejernihan kasih sayang. Mereka mengejar kesenangan dan kebahagiaan semu. Sampai kapanpun, mereka niscaya tak akan menemukan makna kemanusiaan jika tidak kembali kepada fitrah aslinya. Ibu semacam itu, hal yang dipentingkan hanyalah mencari kebebasan dengan memperindah rambut, gigi, kulit, dan memoles wajah dengan berbagai macam make up. Celakanya lagi, semua itu bukanlah teruntuk suami dan anak-anaknya. Celakanya lagi, semua itu bukanlah teruntuk suami dan anak-anaknya, melainkan untuk menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan mata liar laki-laki. Sehari-hari mereka hanya menunggu datangnya gaya hidup baru, lalu mendiskusikan panjang lebar model gaun artis A, artis B, dan nilai-nilai palsu dari luar. Sungguh mereka benar-benar lupa terhadap kewajibannya sebagai ibu dan istri. Lupa bahwa kewajibannya sebagai ibu adalah melahirkan anak, mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan, dan membahagiakan suami serta keluarga. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, Islam menegaskan bahwa perempuan sebagai ibu itu sangat agung dan jauh lebih mulia dibandingkan menjadi seorang pegawai, sekretaris, atau penjajah barang dagangan, bintang iklan, bahkan artis yang kondang. Kedudukan ibu terlalu mulia dibanding jabatan setinggi apapun. Budaya Barat tidak mungkin memberikan kemuliaan dan keagungan. Tak ada kemuliaan yang lebih tinggi bagi seorang perempuan ketimbang kemuliaan yang diberikan Islam.
Seorang ibu harus memperhatikan dan memikirkan dengan akal sehat keadaan dirinya. Semuanya itu agar mereka dapat mendidik generasi dan keluarga yang sehat, penuh wibawa, tidak terlibat penyalahgunaan narkotika atau seks bebas, dan terhindar dari berbagai tindak kriminal yang menyengsarakan. Tugas ibu di masa kini dan sepanjang masa sungguh teramat mulia. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, apabila kita ingin memperbaiki masyarakat dan memberantas kerusakan yang terjadi di dalamnya, senjata apa? Senjata apa yang harus kita gunakan? Tak diragukan lagi, jawabannya adalah mengoptimalkan peranan ibu. Mengoptimalkan peran ibu. Lembaga-lembaga lokal maupun nasional mampu memperbaiki masyarakat selama para ibu dibenahi dan diperbaiki keadaannya. Kita harus bijak mengajari mereka tentang bagaimana seharusnya mendidik anak-anak. Melalui ibu-ibu yang soleh, niscaya kita akan meraih kemerdekaan, keamanan, kebajikan, dan kebahagiaan hidup. Ucapan demikian bukan dari saya semata, bukan dari para nabi, orang-orang soleh, dan para ulama saja. Napoleon Bonaparte pernah mengatakan, Prancis lebih memerlukan seorang ibu sebelum memerlukan sesuatu yang lain. Maksudnya, Prancis memerlukan pendidikan keluarga, dan itu hanya dapat dilakukan oleh seorang ibu yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.